DPR RI kirim bantuan bagi korban bencana Sumatera. DPR apresiasi Prabowo sigap berikan bantuan korban bencana. Sejumlah batang pohon ditemukan pasca bencana Sumatera. Ketua MPR Muzani temui Presiden Prabowo di istana. Halo pemirsa, Ruang Parlemen hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, DPR RI menyerahkan bantuan logistik bagi para korban peristiwa bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Adapun logistik tersebut akan diberangkatkan dahulu ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejumlah rumah, sekolah, dan akses jalan terlihat rusak parah usai terkena banjir bandang serta longsor di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh. Namun pemerintah pusat kini telah bergerak cepat dalam melakukan pemulihan, seperti memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, menghidupkan listrik yang sempat padam, dan menghidupkan sinyal komunikasi. Tindakan pemerintah pusat tersebut disambut baik oleh sejumlah masyarakat terdampak serta pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan perbaikan infrastruktur segera terlaksana dalam waktu dekat. Saya kira berita-berita tentang bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sangat memprihatinkan, memakan korban begitu banyak sampai ratusan orang. Ratusan orang juga belum ditemukan dan ratusan orang dalam kondisi sakit atau terluka. Kerusakan yang ditimbulkan dari bencana itu juga cukup memprihatinkan, cukup parah, menghancurkan infrastruktur umum, jalan, jembatan, sekolah, tempat ibadah, sampai rumah-rumah. Banyak sekali hewan ternak yang juga terdampak jadi korban, termasuk sawah-sawah yang siap panen juga menjadi terdampak. Saya kira ini korbannya sangat luas, sangat dalam, dirasakan oleh masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun demikian kami mengapresiasi dan memberikan respon yang sangat positif terhadap tanggapan yang cepat dari pemerintah pusat untuk segera memulihkan keadaan di daerah tersebut, terutama untuk menghidupkan listrik yang padam, alat komunikasi yang terputus, dan distribusi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Meskipun kondisinya sangat sulit, harus diterbangkan dengan udara, helikopter, tapi pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dibantu dengan aparat kepolisian dan TNI bertindak cepat, sigap, sehingga optimisme dan harapan masyarakat di daerah tersebut pelan-pelan bisa dipulihkan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi sambungan infrastruktur bisa segera dilakukan di daerah-daerah tersebut. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah pusat yang memberikan respon cepat dalam melakukan pemulihan pasca banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Muzani berharap perbaikan infrastruktur segera dapat dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Alex Indra Lukman menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke wilayah yang terkena bencana alam, banjir dan longsor, salah satunya Sumatera Barat. Alex mengaku prihatin atas kejadian bencana alam yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kendati demikian, ia juga turut mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan bagi korban terdampak. Oleh karena itu diharapkan adanya upaya ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pemulihan secara cepat. Ya, kemarin saya sudah berkunjung ke Sumatera Barat ya, juga bersama Ibu Ketua Komisi 4. Ya, kami juga sudah meninjau jembatan yang putus, terus meninjau dapur umum yang dibuka oleh TNI dan Polri. Dan kita juga menerima laporan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bupati Padang Pariaman, serta Wakil Wali Kota Padang.
kepala daerah yang lain tentu tidak bisa hadir sehubungan dengan tugas di daerahnya masing-masing. Nah, dari laporan yang ada, kita mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah masih bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, tapi tentu kita harapkan adalah campur tangan dari pemerintah pusat untuk segera menangani tanggap darurat ini dan mempercepat pemulihan daerah tentu di Sumatera Barat. Banyak akses jalan yang terputus. Soal bantuan Pak Presiden, kami harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah mengirimkan bantuan melalui pesawat dan juga helikopter yang di standby kan untuk bisa mengirim bantuan melalui udara bagi masyarakat yang daerahnya terisolasi. Tapi ke depan tentu kita berharap untuk segera ada upaya ekstra untuk membuka kembali jalan-jalan yang terputus sehingga pemulihan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Albarabin, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan melalui pesawat dan helikopter. Namun Alex berharap agar ada upaya ekstra dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan terhadap bencana alam di sejumlah wilayah. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPP atau Basarnas memperpanjang operasi SAR selama masih dimungkinkan, memastikan pemerintah menjamin dukungan pendanaan untuk kebutuhan penanganan bencana yang tidak terduga. Menurut Lazarus, dorongan itu sudah disanggupi oleh Basarnas. Ia menegaskan bahwa Komisi 5 siap memberikan dukungan penuh terhadap pembiayaan operasi Basarnas. Bila anggaran operasi tidak mencukupi, Komisi 5 mendorong pemerintah menggunakan dana bendahara umum negara melalui BA99. Ia mengatakan kebutuhan biaya operasi SAR sangat bergantung pada situasi di lapangan dan tidak dapat dipastikan sebelumnya sehingga negara wajib memastikan operasi berjalan hingga tuntas demi memenuhi harapan keluarga korban. Sejauh ini kinerja Basarnas sangat bisa dipertanggungjawabkan lah. Dengan keterbatasan yang ada, Basarnas melakukan upaya-upaya dimanapun seluruh bencana yang ada di Indonesia ini ya, baik itu yang dari bencana alam maupun kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan seterusnya, Basarnas itu selalu ada di lapangan. Quick response time ini Pak Kepala Basarnas tolong dipertahankan ya, karena golden time yang saya maksud tadi dari awal itu ada di Basarnas tanggung jawab. Terkait alur penanganan bencana, Lazarus mengingatkan bahwa tahap pertama tetap pencarian dan pertolongan oleh Basarnas, kemudian penanganan oleh BNPB, dan berikutnya rehabilitasi serta rekonstruksi oleh Kementerian PU. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan untuk memastikan efektivitas penanganan bencana. Di Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan bahwa pencarian dan pertolongan korban banjir di Sumatera harus tetap menjadi prioritas utama, bahkan jika masa tanggap darurat sudah melewati 7 hari. Ia meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memperpanjang operasi SAR selama masih dimungkinkan. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memfokuskan perhatian pemerintah pada penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Seluruh instrumen pemerintah termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN strategis dikerahkan untuk memulihkan kondisi ketiga provinsi terdampak. Muzani menjelaskan Prabowo telah meninjau lokasi terdampak pada Senin 1 Desember dan merasakan langsung beban berat yang dialami warga, mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga anggota keluarga. Presiden juga menginstruksikan percepatan perbaikan jalan dan jalur komunikasi sebagai prioritas dalam upaya penanganan pasca bencana. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut. Beliau melihat langsung kerusakan dan musibah tersebut. Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Dia juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat.
merasakan bagaimana keluarga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Ya, ini boleh terus berkoordinasi tadi dengan banyak pihak terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur, bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplemen bakar di sana agar normal. Sejak awal bencana, pemerintah pusat menyalurkan berbagai logistik, termasuk sekitar 100 perangkat Starlink, genset, dan tenda. BNPB dibantu TNI dan Polri mendistribusikan bantuan hingga ke titik-titik terdalam yang aksesnya terputus akibat longsor, sekaligus melakukan modifikasi cuaca di berbagai lokasi untuk menanggulangi banjir dan longsor ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto fokus pemulihan 3 provinsi terdampak banjir dan longsor. Seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN dikerahkan untuk mempercepat penanganan pasca bencana. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij menjelaskan bahwa rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana terdiri dari 3 bab. Edi mengatakan dalam 3 bab tersebut terdiri dari sejumlah hal, yakni penyesuaian undang-undang di luar KUHP, penyesuaian Perda dengan KUHP, dan sejumlah pembetulan. Dirinya menyebut nantinya RUU penyesuaian pidana dipastikan akan rampung sebelum KUHP berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Jadi ini adalah rapat kerja terkait pembentukan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Undang-undang penyesuaian pidana ini merupakan perintah dari pasal 613 KUHP nasional bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang harus menyesuaikan beberapa ketentuan dengan KUHP nasional. Jadi RUU ini hanya terdiri dari 9 pasal. Jadi kalau teman-teman melihat ini tebal, yang tebal bukan undang-undangnya, lampirannya 197 halaman. Karena kita menyesuaikan berbagai undang-undang di luar KUHP dengan KUHP nasional. Yang kedua, kita juga menyesuaikan peraturan daerah dengan KUHP nasional. Dan yang ketiga, kita menyesuaikan beberapa ketentuan dalam KUHP baru itu. Terus terang ada yang typo, kemudian juga ada yang keliru dalam rujukan pasal, dan hal-hal yang bersifat teknis sebetulnya. Itu saja sebetulnya. Jadi ini hanya terdiri dari 3 bab dan 9 pasal. Jadi kita menyesuaikan dengan KUHP nasional, itu saja. Kalau kita melihat yang jelas RUU ini harus diselesaikan sebelum KUHP baru berlaku. Kalau tadi kita melihat susunan rencana kerja, pada hari Selasa dan hari Rabu akan dilakukan pembahasan, kemudian pada hari Senin akan persetujuan tingkat pertama, kemudian akan masuk di paripurna. Jadi sebetulnya tidak ada isu yang kritikal karena ini semata-mata adalah masalah teknis ya. Jadi kita merubah sekian banyak undang-undang di luar KUHP itu untuk disesuaikan dengan KUHP nasional. Demikian juga dengan belasan ribu peraturan daerah itu harus disesuaikan dengan KUHP nasional. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara perihal kasus meninggalnya seorang wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungan setelah ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten Kota Jayapura, Papua. Puan meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terulang kembali. Seorang ibu Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak oleh 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua pada Senin lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya prihatin atas meninggalnya seorang ibu bersama kandungannya tersebut. Puan mengatakan kejadian ini juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dirinya meminta Kementerian Kesehatan dan komisi terkait untuk dapat mengevaluasi penanganan kesehatan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal ini sudah berkali-kali terjadi karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan
hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menyoroti maraknya kasus penculikan anak-anak yang sempat menjadi sorotan publik seperti kasus Alvaro berusia 6 tahun dan kasus Bilkis berusia 4 tahun asal Makassar. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menangani kasus tersebut. Kasus penculikan anak-anak saat ini sempat menjadi perhatian publik. Salah satunya kasus Alvaro berusia 6 tahun, hilang selama 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi tewas. Selain itu juga kasus hilangnya anak-anak asal Makassar, Sulawesi Selatan, Bilkis yang berusia 4 tahun ditemukan selamat di Jambi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti maraknya kasus penculikan anak-anak. Nantinya pimpinan DPR juga meminta pihaknya melalui Komisi 3 DPR dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian serta KPAI mencari jalan keluar untuk menuntaskan kasus ini. Terkait dengan soal maraknya penculikan ya, terkait terutama buat para anak ya, dan memang seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Jadi kita nanti akan minta juga Komisi 3 untuk mendorong itu dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani merespon perihal kerusakan lingkungan yang disebut menjadi pemicu banjir dan longsor. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Anda kembali menyaksikan Ruang Parlemen dan informasi kami lanjutkan. Ketua MPR Ahmad Muzani merespon perihal kerusakan lingkungan yang disebut menjadi pemicu banjir dan longsor usai beredarnya batang pohon besar yang berserakan. Muzani menilai banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi pembelajaran yang penting bagi para pemangku kebijakan di bidang lingkungan. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa saat ini bukan hal yang tepat jika membicarakan perihal batang pohon yang dinilai menjadi pemicu banjir bandang dan longsor usai beredarnya di media sosial. Namun Muzani menyebut kejadian itu menjadi pembelajaran penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya di bidang lingkungan. Dirinya mendorong pemerintah agar dapat membuat aturan ketat agar tidak ada kejadian serupa terulang kembali. Saya kira itu menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah untuk menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi. Tetapi saya kira ini belum waktu yang tepat untuk membicarakan tersebut, tetapi kalau dilihat dari gambar-gambar memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan. Tetapi saya harap bencana ini bisa menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera ditangani sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPD Sultan Najamuddin merespon perihal penetapan status bencana nasional pasca banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh. Menurutnya hal tersebut merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara. Mengingat Prabowo telah meninjau secara langsung wilayah bencana alam yang terjadi pada beberapa waktu lalu.
Seluruh masyarakat Indonesia kini berduka pasca banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Imbas kejadian tersebut, beberapa wilayah menjadi terisolasi sehingga kesulitan untuk menjangkau ataupun mengirimkan bantuan. Namun dengan bencana itu, penetapan perihal status bencana menjadi bencana nasional merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPD Sultan Najamuddin menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan, mengingat Presiden Prabowo telah melakukan meninjau secara langsung lokasi-lokasi yang terdampak bencana alam. Menurut DPD, bisa nggak bencana di Sumatera ini dinaik statuskan jadi bencana nasional? Saya sudah statement beberapa hari yang lalu. Saya mendapat laporan langsung dari senator-senator kami. Mereka udah teriak, 24 jam kami kontrol, beneran kok. Tanyakan, dan mereka mengusulkan Pak Ketua, usulkan agar status ini kalau bisa diubah. Makanya saya sampaikan dengan beberapa indikator yang kami dapatkan, korban yang cukup banyak, kemudian lintas, ya kan, kemudian infrastruktur rusak, dampak dari itu juga luar biasa meluas, maka harus dipertimbangkan ini menjadi bencana nasional. Itu saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu. Dan ini saya pikir tapi sekali lagi karena Pak Presiden sudah ke sana, saya yakin beliau juga sudah punya pertimbangan. Apakah memang akan mengubah statusnya menjadi bencana nasional atau cukup dengan yang tadi disampaikan, keroyokan agar kepala daerah lain juga berkontribusi, intinya. Di Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pimpinan Komisi 4 DPR menanggapi perihal banyaknya gelondongan batang pohon pasca bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman menyatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk membahas penemuan batang pohon tersebut. Pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera dan Aceh, telah beredar sebuah video maupun foto. Banyaknya batang pohon besar yang berserakan. Penemuan batang pohon itu kini viral di media sosial yang diduga menjadi pemicu banjir selain karena iklim. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk membahas perihal tersebut. Alex menyebut jika adanya pembalakan liar, maka ia mendorong Kementerian Kehutanan untuk membuat kebijakan baru. Kita melihat bahwa ini kan baru pertama kali ya siklon yang seperti ini terjadi di wilayah tropis di Indonesia. Tentu ya curah hujannya sangat ekstrim sekali, tetapi dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu, di lereng bukit yang terjadi. Oleh karena itu nanti pada Kamis tanggal 4 Desember pukul 14 kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan, apalagi kita juga sudah membaca yaitu pernyataan dari Pak Menteri Kehutanan bahwa akan melakukan evaluasi dan akan merumuskan sebuah kebijakan yang berbeda, yang baru untuk mengatasi hal ini. Siklon yang seperti ini apabila sudah terjadi, tentu bisa kita prediksi untuk tahun-tahun depannya mungkin akan terjadi lagi gitu loh. Oleh karena itu memang butuh kebijakan tentang kehutanan kita yang baru, yang up to date untuk supaya bencana seperti ini tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. MPR RI menyatakan status darurat bencana nasional pada banjir yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatera merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah telah menangani bencana tersebut dengan baik. Ketua MPR RI menegaskan status darurat bencana nasional merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengapresiasi langkah cepat pemerintah dan berbagai unsur dalam menangani banjir dan longsor di Pulau Sumatera itu. Presiden Prabowo Subianto juga telah memonitor secara langsung ke lokasi terdampak seperti Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Aceh Tenggara, dan juga Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ahmad Muzani meyakini Presiden Prabowo Subianto telah mengerahkan seluruh kekuatan agar situasi kembali kondusif di lokasi terdampak. Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa petang. Ya, Presiden punya pertimbangan tertentu, saya kira itu kan kewenangan Presiden. Karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk kepres, keputusan Presiden. Oke? Tadi Bapak laporkan sendiri dari MPR atau? Saya menyampaikan laporan lain-lain.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya solidaritas nasional dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Ia menilai situasi sulit ini harus dihadapi bersama-sama guna mempercepat pemulihan pasca bencana. Di Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menceritakan hasil kunjungannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan bersama Muzani, Presiden menceritakan hasil tinjauannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Muzani menyebut Presiden Prabowo melihat langsung skala kerusakan, jumlah kerugian, hingga kondisi masyarakat yang terdampak di posko pengungsian. Muzani menegaskan Presiden Prabowo Subianto menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Kepala negara juga tengah menyusun beragam langkah pemulihan, mulai dari infrastruktur yang terputus hingga penanganan darurat di 3 provinsi terdampak. Sudah merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana keluarga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang, hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Semuanya itu bagi beliau sebuah hal yang disikirkan amat serius. Bagaimana memulihkan keadaan di sana, memenuhi kebutuhan di sana, mengasuh, memulihkan kondisi infrastruktur yang sekarang terputus. Jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan nasional. Sehingga harus barang, harus jasa, harus komunikasi juga. Berbagai instansi teknis telah dikerahkan termasuk PLN dan Pertamina. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi, sekaligus mempercepat upaya pemulihan, guna menjamin kebutuhan dasar dan infrastruktur warga segera kembali berfungsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua DPR Puan Maharani menyoroti maraknya kasus bullying di dunia pendidikan hingga menyebabkan beberapa siswa dan mahasiswa tewas ataupun trauma. Puan meminta komisi terkait dapat memanggil pemerintah untuk melakukan evaluasi. Kasus penculikan anak-anak saat ini sempat menjadi perhatian publik. Salah satunya kasus Alvaro berusia 6 tahun, hilang selama 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi tewas. Selain itu juga kasus hilangnya anak-anak asal Makassar, Sulawesi Selatan, Bilkis yang berusia 4 tahun ditemukan selamat di Jambi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti maraknya kasus penculikan anak-anak. Nantinya pimpinan DPR juga meminta pihaknya melalui Komisi 3 DPR dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian serta KPAI mencari jalan keluar untuk menuntaskan kasus ini. Terkait dengan soal maraknya penculikan ya, terkait terutama buat para anak ya, dan memang seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Jadi kita nanti akan minta juga Komisi 3 untuk mendorong itu dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Komisi 5 DPR RI meninjau langsung progres pembangunan Coastal Road dan revitalisasi Pelabuhan Yosudarso di Kota Ambon, Maluku. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menyampaikan bahwa pembangunan Coastal Road dan Pelabuhan Yosudarso memiliki peran penting dalam sisi infrastruktur sekaligus mempercantik wajah Kota Ambon.
sebagai bagian dari upaya DPR untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung progres pembangunan Coastal Road yang merupakan proyek jalan pesisir yang dibangun untuk mengurangi kemacetan di pusat kota, meningkatkan akses antar wilayah, sekaligus memperindah tata ruang kota dengan konsep waterfront city atau kota tepi laut. Tak hanya itu saja, Komisi 5 DPR RI juga meninjau proses revitalisasi Pelabuhan Yosudarso yang tengah melakukan perbaikan terminal penumpang dan peningkatan fasilitas pelayanan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau menekankan bahwa pelabuhan memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas antar wilayah di Maluku yang bercorak kepulauan. Kami melihat pembangunan rencana pembangunan Ambon Coastal Road ya, itu dalam rangka mengatasi kemacetan di Kota Ambon. Saya kira program ini sangat baik untuk ke depan dan itu juga bisa menjadi satu ikon untuk Kota Ambon ke depan. Nah, sekaligus kami juga melihat terhadap pembangunan Pelabuhan Yosudarso, yaitu dengan renovasi terminal penumpang ya. Saya kira sudah harus Ambon ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Karena terus terang kami melihat hari ini kami bersama para bupati dan gubernur ya mendengar keluhan dan tantangan yang mereka hadapi, terutama bagaimana mereka bisa menjawab kepada masyarakat terhadap pembangunan di daerah. Ya, kalau mereka mengharapkan tentang ketersediaan dana fiskal untuk di daerah mereka, itu sangat kecil, tidak mungkin mereka bisa lakukan itu. Maka ini harus ada dukungan pemerintah pusat. Maka sebagai mitra pemerintah pusat, kami DPR RI sangat mendukung dan kami akan menyampaikan untuk memberikan dukungan agar apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku melalui pimpinan daerah ini bisa segera teratasi. Komisi 5 menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan kesejahteraan di wilayah kepulauan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mekanisme pendampingan hukum bagi WNI di luar negeri termasuk peran KBRI dan retainer lawyer menjadi perhatian DPR. Anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama menekankan pentingnya pengembangan mekanisme hukum agar pelindungan terhadap PMI semakin kuat dan sistematis. Komisi 9 DPR RI meminta agar pemerintah segera membentuk pusat bantuan hukum khusus untuk para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Permintaan tersebut muncul pada rapat panja pengawasan perlindungan pekerja migran Indonesia yang berlangsung pada Senin 17 November 2025. Dihadiri oleh 15 dari 21 anggota Komisi 9 DPR RI, rapat tersebut menghadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia, KSPSI, Migran Care, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan lainnya, yang mengungkapkan perlindungan PMI yang masih mengalami persoalan sistematik di seluruh rantai migrasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama juga memberikan contoh kasus PMI yang mengalami penyiksaan berat dan terjadi di Malaysia. Menyikapi yang tadi usulan dari SBMI yang soal apakah mungkin juga nanti pemerintah membuka law firm di negara penempatan, memang pada dasarnya siapapun bisa melakukan itu di negara manapun, namun memang harus mendapatkan izin beracara di negara setempat setahu saya. Dan dalam beracara itu setahu saya menggunakan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Namun karena yang saya tahu juga hukum Indonesia ini tidak memiliki yurisdiksi ekstrateritorial. KBRI itu sendiri juga sudah memiliki mekanisme menggunakan retainer lawyer dalam kasus-kasus tertentu. Dan KBRI memang setahu saya juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum, khususnya kasus-kasus seperti hukuman mati, di mana KBRI menyediakan pengacara-pengacara. Nah, ini juga bulan lalu saya sempat mengurusi juga ada seorang PMI di Malaysia yang mengalami penyiksaan berat. Namun yang sangat disayangkan pada saat itu pelakunya ternyata adalah WNI itu sendiri. Di situ kita berkoordinasi dengan KBRI juga, dan pada saat itu KBRI menggunakan retainer lawyer setahu saya, dan tidak sampai 3 minggu
pelaku sudah divonis hukuman 15 tahun penjara. Apakah memang harus tadi seperti Pak Muazzim bilang ya, ini akan dilakukan oleh atas-atas yang ada di sana, atau mungkin harus dilengkapi kita bikin divisi hukum sendiri, atau mungkin tetap menggunakan retainer lawyer seperti yang sudah terjadi, sudah ada selama ini. Namun usulannya juga mungkin bisa dipertimbangkan pimpinan dari teman-teman serikat pekerja yang hari-hari ini. Nanti kita bisa bicarakan, diskusikan dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga kementerian yang terkait. DPR RI menekankan pentingnya pengembangan mekanisme hukum ini, baik melalui divisi hukum khusus maupun peningkatan kolaborasi dengan serikat pekerja dan instansi terkait, agar perlindungan terhadap PMI semakin kuat dan sistematis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemenkes diminta tinjau 4 RS yang tolak Irene Sokoi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen dan informasi kami lanjutkan. Dari anggota Komisi 9 DPR, Irma Suryani Chaniago meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat langsung melakukan peninjauan terhadap 4 rumah sakit di Jayapura, Papua yang sempat menolak ibu hamil sehingga meninggal dunia. Irma menegaskan nantinya jika rumah sakit tersebut bersalah, ia meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan sanksi atau punishment. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Chaniago mengaku telah mendapatkan informasi perihal meninggalnya seorang ibu hamil bersama kandungannya usai ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Irma meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan peninjauan secara langsung terhadap 4 rumah sakit tersebut. Dirinya menegaskan jika 4 rumah sakit dinyatakan menolak pasien akibat perihal pembayaran, maka ia meminta Kemenkes untuk dapat memberikan sanksi atau punishment. Pasalnya setiap hak mendapatkan penanganan kesehatan pasien telah diatur dalam undang-undang. Iya, pertama ketika saya mendapatkan informasi dari aktivis Papua terkait masalah ini, saya sudah langsung menyampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan melalui Irjen, dan Irjen sudah menanggapi akan melakukan sidak khusus ke Papua. Itu yang pertama sebelum Presiden menyampaikan pendapat Presiden untuk bisa khusus ya menangani kasus ini. Jadi kami di Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk datang mengecek langsung. Nah, saya pribadi sudah bicara dengan Bu Irjen, Ibu Sri Utami, Bu Utami, untuk bisa memberikan punishment, ya, memberikan punishment tegas kepada rumah sakit yang menolak ini, gitu ya. Karena apa? Sebetulnya kan di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas ya bahwa hak hidup, hak mendapatkan perawatan kesehatan dari pemerintah, dari negara itu sudah jelas di konstitusi kita. Bahkan pemerintah dan DPR sudah menganggarkan 20% dari APBN untuk kesehatan. Artinya nggak ada yang boleh rumah sakit menolak rakyat Indonesia untuk berobat. Ada atau tidak ada kartu BPJS, ya mereka harus tetap dilayani, mereka harus tetap difasilitasi, nggak boleh ditolak. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih dari anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani mengecam keras kasus tragis ibu hamil di Papua yang ditolak 4 rumah sakit hingga meninggal. Ia menegaskan bahwa fasilitas kesehatan terutama milik pemerintah tidak boleh mempertanyakan pembiayaan khususnya untuk masyarakat miskin. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengecam keras kasus tragis seorang ibu hamil di Papua yang meninggal setelah ditolak 4 rumah sakit. Ia menyebut peristiwa tersebut bentuk kelalaian serius dalam pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Irma menilai tidak seharusnya rumah sakit pemerintah mempertanyakan sumber pembiayaan ketika ada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. Rumah sakit wajib memberikan layanan terlebih dahulu tanpa menolak pasien hanya karena tidak memiliki kartu jaminan, karena Pemda akan bertanggung jawab. Irma pun mencontohkan jika ada pasien yang berlatar belakang kurang mampu, pihak rumah sakit tetap harus melayani terlebih jika sudah darurat. Dirinya juga menegaskan jika rumah sakit khawatir akan biaya penanganan pasien kurang mampu, Komisi 9 DPR siap akan menanggung biaya tersebut. Baginya pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, bukan sekedar janji politik saat pemilu.
Jadi begini, rumah sakit di seluruh Indonesia, apalagi kalau dia rumah sakit pemerintah, nggak harusnya bicara ini uangnya dari mana, nggak boleh seperti itu ya. Kalau dia rumah sakit pemerintah, kalau dia rumah sakit swasta, kan ada Pemda yang bertanggung jawab. Kalau misalnya ada orang miskin datang ke rumah sakit, dia tidak punya kartu apapun, dia harus dirawat. Dan kalau memang Pemda nggak bisa, rumah sakit ini tetap harus meminta bayaran, tagihkan ke Komisi 9, itu penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nggak boleh dong ya, Komisi 9 harus memberikan kontrol ya kepada rumah sakit dan Kementerian Kesehatan. Masa iya Pemda abai dengan masyarakatnya sendiri? Ya, hanya pada saat pemilu mau ambil suara, mau minta dukungan, tapi ketika masyarakatnya membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka abai. Dari Jakarta, Fani, Dava Sinpo TV melaporkan. Pradi Suara Advokat Indonesia mengapresiasi Komisi 3 DPR yang berhasil menuntaskan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Salah satunya yakni terkait penggunaan CCTV dalam pemeriksaan dan penggunaan perlindungan hukum bagi advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia atau Pradi SAI menyambut baik sejumlah ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait penggunaan CCTV. Pasalnya, rekaman CCTV dapat menjadi alat pembelaan dengan mencegah praktik pemeriksaan yang tidak transparan. Ketua Umum Pradi SAI Hariponto mengatakan, KUHP baru juga turut mempertegas pelindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas dengan itikat baik dan menempatkan advokat sebagai penegak hukum. Jadi Pradi Suara Advokat Indonesia hari ini kami datang ya untuk menyatakan apresiasi kami kepada DPR RI khususnya Komisi 3 bahwa apa yang sudah dihasilkan dengan RUU KUHP ini merupakan suatu langkah maju, langkah yang luar biasa gitu ya. Karena sebenarnya kalau dalam status ini, dalam acara pidana, advokat itu ada di setiap tempat, ya. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pengadilan. Bahkan pelaksanaan putusan, itu advokat selalu ada. Nah, KUHP sekarang ini sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Apa itu? Jadi sudah tegas dinyatakan bahwa advokat juga penegak hukum yang dalam menjalankan tugas profesinya itu dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Ya. Nah, kedua juga diberikan imunitas bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika menjalankan tugasnya. Ya, kalau tentu ada batasannya itu dengan itikat baik yang diatur dengan kode etik profesi. Nah, ini langkah yang luar biasa. Apalagi ya masyarakat pencari keadilan itu betul-betul terlindungi bahwa sekarang mulai dari tingkat penyelidikan saja mereka berhak mendapatkan pendampingan dari advokat ya. Dan advokat juga tidak hanya duduk diam ketika mendampingi. Jadi kalau misalnya kliennya diintimidasi terus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan gitu, maka advokat berhak menyatakan keberatan dan keberatannya itu harus dicatat di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, maka ini tentu langkah-langkah yang luar biasa. Apalagi bahwa sekarang dimungkinkan ya penggunaan kamera pengawas atau yang kita kenal dengan CCTV. Nah, CCTV ini biasanya hanya miliknya penyidik, ya. Nah, tapi sekarang dalam kerangka kepentingan pembelaan, advokat berhak mendapatkan rekaman dari CCTV tersebut. Nah, ini hanya sejumlah langkah maju yang ada di dalam KUHP tersebut. Oleh karena itu kami betul-betul mengapresiasi bahwa ada kekurangan seperti yang tadi saya katakan. Ya, pasti masih ada kekurangan ya. Tapi mari kita kawal supaya ini semua bisa berjalan dengan baik ya. Langkah berani Komisi 3 ini jauh lebih penting daripada menunggu kesempurnaan gitu. Nah, kita bisa perbaikan di jalan segala macam itu silahkan gitu. Tapi bahwa ini ada kemajuan, ini kemajuan yang luar biasa. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR merespon perihal temuan Densus 88 terkait adanya rencana aksi teror di gedung parlemen oleh jaringan terorisme. Habibur Rahman menegaskan bahwa pengamanan di gedung DPR saat ini sudah cukup maksimal, sehingga tidak perlu adanya tambahan pengamanan yang berlebihan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 tersangka dalam kasus perekrutan anak-anak ke dalam jaringan teroris. Densus 88 mengungkap salah satu tersangka merencanakan aksi teror di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman mengatakan, aksi teror yang menargetkan parlemen dapat diantisipasi mengingat ketatnya keamanan di seluruh gedung DPR. Sehingga, ia menilai tidak perlu lagi memperketat keamanan secara berlebihan. Selain itu, berkaitan perekrutan anak-anak, Habibur Rahman menyebut perlu adanya antisipasi dari pihak kepolisian. Ya nanti ya, yang jelas kan ada aspek penegakan hukum. Satu aspek penjaga keamanan. Ya kita kalau aspek keamanan menurut saya sudah cukup maksimal standar pengamanan di DPR ini. Kayak saya juga kadang-kadang masuk ke sini kan saya lihat ada yang jaga, dicek mobil kita itu kan ya, termasuk mobil anggota kan dicek. Kita sudah cukup ketat masuk ke DPR ya. Ada deteksi buat logam gitu kan ya, ada detektor seperti itu. Menurut saya sudah baik. Nah, lalu soal persoalan hukum terhadap anak-anak kan kita harus spesifik nih. Ada antisipasi secara spesifik, ada mekanisme yang spesifik mengatur soal anak. Ya, tentu kita minta kepolisian mematuhi hal tersebut. Ya. Saya pikir sekarang sudah cukup ketat, sudah cukup bagus. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi hukum kepada 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Menurutnya tindakan Presiden Prabowo tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan para guru. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muiz, usai dinyatakan bersalah karena membantu guru honorer melalui sumbangan sukarela. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengapresiasi tindakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan guru. Menurutnya, tindakan 2 guru tersebut sebagai bentuk tindakan yang mulia, rasa kemanusiaan dengan menggalang dana melalui sumbangan sukarela tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah segera dapat mempersiapkan format gaji untuk kesejahteraan guru honorer. Ya, pertama tentu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang hari ini sudah memulihkan nama baik 2 guru kita, pejuang pendidikan di Luwu Utara. Nah, yang kedua, tentu kami Komisi 10 sebenarnya sangat menyayangkan proses yang terjadi di sana. Harusnya prinsip kekeluargaan dikedepankan. Nah, kejadian seperti itu menunjukkan bahwa format atau regulasi tentang penggajian honorer sampai dengan hari ini masih menjadi persoalan. Oleh sebab itu saya berharap kepada Kemdikdasmen sebagai pemangku kebijakan di bidang pendidikan betul-betul mempersiapkan dari sekarang format gaji honorer termasuk format kesejahteraan guru honorer. Nah, ini yang non-sertifikasi juga harus dipersiapkan dari sekarang agar kejadian di Luwu tidak terulang kembali. Maksud dari guru-guru kita di sana, pejuang pendidikan yang kemarin sempat diberhentikan, itu sungguh sangat mulia. Mereka berinisiatif untuk menggalang dana untuk karena rasa kemanusiaannya mereka, sehingga membantu teman-teman honorer yang di sana sudah berbulan-bulan tidak digaji. Alhamdulillah, sekali lagi kami di Komisi 10 berterima kasih pada Bapak Presiden yang sudah sangat peduli dan alhamdulillah hari ini merehabilitasi nama baik dari guru kita tersebut. Ini kemajuan yang sungguh luar biasa dan membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian terhadap kesejahteraan guru. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Parlemen kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.